Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Burung terbang ke Pulau Pandan, dikejar ditangkap si tukang pikat. Berhubung sekarang di ujung Ramadan, sempurnakanlah puasa dengan bayar zakat. Sungguh indah membayar zakat fitrah dibagi untuk fakir miskin. Sungguh indah hidup dengan berkah supaya kita terlepas sifat kikir dan prihatin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita ucapkan kembali kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan izinnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Sebagaimana biasa dalam acara zikir, tausiah dan salat tasbih. Mudah-mudahan semoga apa-apa yang kita buat hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir siang hari ini beserta kedua orang tua kita, insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Para ustadz-ustadz kita yang kita hormati dan banggakan, Ketua Al-Musabbihin yang tetap eksis beserta jajarannya, tidak kalah tadi Ibu Akbar, subhanallah luar biasa semangatnya. Saya pasti meyakini persiapan untuk royo sudah matang, saudara hadirin. Makanya semangat terus ngomongnya ya kan. Ya. Jemaah ibu-ibu soleha yang dimuliakan Allah. Hari ini Bu, kita sudah berada di 20 Ramadan. Berarti insya Allah 9 hari lagi Bu. Karena tidak mungkin 31 hari, tidak mungkin. Karena Ramadan itu Bu, kalau ada 31 hari atau 28 hari, pasti menyalah betul. Karena memang Ramadan itu paling banyak 30 kata Nabi, paling sedikit 29. Nah kita tahun ini 29 Bu, Ramadan kita, puasa kita. Tapi saudara kita sebelah sana Bu, 30 Bu. Ya. Jadi kalau ibu juga mau lagi nambah nanti, ya nggak sah lagi Bu. Ya. Nah, supaya sempurna Bu ibadah puasa kita ini Bu, di penghujung Ramadan ada satu lagi tugas kita Bu, bayar zakat. Maka sebenarnya zakat itu Bu lebih cepat dibayar lebih bagus. Jadi waktunya mulai 1 Ramadan sampai malam takbiran. Nah, itulah bayarnya itu kalau bisa. Jangan berkilah-kilah. Kadang-kadang ada orang berkilah. Saya nggak bisa bayar zakat Pak Ustadz, habis nggak ada duit. Memang betul kadang-kala yang diomongkannya. Cuman problemnya TV ganti, bopet ganti, lemari ganti. Kadang suami pun sudah ganti, nggak bisa bayar zakat. Ya kan nggak cocok lah ya kan? Nah, nggak cocok saudara hadirin ya. Nah ini jamaah ibu-ibu solehah yang dimuliakan Allah. Ya,
Berzakat tersebut Bu, kalau menurut Imam Syafi'i, wajib Bu makanan yang kita makan. Tidak sah berzakat dengan uang atau duit Bu, kalau menurut Imam Syafi'i. Itulah sebabnya harus makanan yang kita makan. Maka orang-orang dulu nggak pernah Bu berzakat dengan duit, harus makanan. Kalau istilah kita beras, ya. Tapi boleh Pak Ustadz dengan uang, boleh. Menurut Imam Hanafi sah berzakat dengan uang ataupun duit. Mengartikan 3 gantang tersebut, apa yang disampaikan oleh Nabi, ukuran zakat fitrah itu, kalau Imam Syafi'i beranggapan lebih kurang 2 kilo 7 on. Tapi kalau Imam Hanafi mengartikan tersebut 3 gantang itu lebih kurang 3,8 on. Itulah sebabnya siapa tahu ibu-ibu malas bayar zakat dengan beras, dengan duit dia, kaliannya Bu tidak boleh 2 kali 7, tak boleh. Harus 3,8. Ya tambah banyak. Itu makanya masjid-masjid kadang-kadang panitia masjid itu dibuatnya 3 kriteria. Zakat orang kaya misalnya 75.000 satu orang. Zakat orang miskin 65.000. Zakat orang kere 50.000. Ya begitu dia Bu. Ya. Nah supaya tersebut serentak, supaya sama dia. Ya tergantung pilihlah kita mana. Berzakat dengan beras itu pun Bu, jangan nokoyawa. Yang kita makan tersebut, misalnya kuku balam, berasnya, jangan kita berzakat dengan kuku kambing. Itu nokoh namanya, saudara hadirin. Ya, nokoh namanya. Nah ini awas hati-hati, saudara hadirin ya. Kalau bisa lebih cantik lagi berzakatnya, itu lebih bagus. Kalau bisa lebih bagus. Karena ibu-ibu, ya kalau kita ibu-ibu, banyak yang perlu mau diperhatikan, dipahami. Karena kan ada yang uzur, ada yang beranak. Ada lagi nanti dendanya, saudara hadirin. Untuk siapa Pak Ustadz kita berzakat itu? Kalau menurut konsep Al-Quran, surah At-Taubah ayat 60, ada 8 asnab Bu. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina, ada 8. Cuman yang sering tersebut kadang-kadang paling 3 Bu. Ya. Sesungguhnya sedekah zakat atau sedekah wajib itu kata Allah diperuntukkan Bu yang pertama untuk orang fakir. Fakir itu Bu pengertiannya biaya hidupnya 100.000 satu hari dapat cuma limpul. Nah, itu fakir namanya Bu. Yang kedua orang miskin. Orang miskin itu kategorinya Bu biaya hidupnya satu hari 100.000, sering dapat Bu pas 100.000, sekali-sekali 105, sekali-sekali 95. Nah, itu namanya Bu tersebut miskin. Jadi kalau penghasilannya tersebut 100.000 biaya hidupnya satu hari, dapatnya tiap hari 500, udah orang kaya itu Bu. Ya. Fisabilillah itu Bu. Ustadz-ustadz yang berdakwah ke sana kemari tidak ada gaji pokoknya. Ya. Itu bilal-bilal mayat Bu, itu bukan fisabilillah. Salah kaprah orang. Banyak orang kadang-kadang salah kaprah. Bilal-bilal mayat itu Bu bukan disebut fisabilillah, tidak. Kalau di kampung-kampung dulu Bu disebut bilal mayat itu fisabilillah karena di kampung tuh ada madrasah. Tak ada gajinya Bu. Dia sekaligus guru madrasah dan sekaligus bilal. Itulah maksudnya seperti itu. Ya, supaya nanti jangan salah ibu-ibu kan. Kadang-kadang kita ini kalau ceramah tepat salah dia, marah dia dengan ustadz. Runcing bibirnya. Wah kali aku dengan ustadz tuh. Gara-gara iya. Saya kan sering saya sampaikan di mana-mana. Janda Bu tidak boleh dapat zakat fitrah. Panitia amil itu makanya cepat kali masuk neraka. Kenapa? Salah kaprah. Asal janda dikasih. Asal janda dikasih. Sementara duda enggak. Nah ini dia Bu. Loh iya. Janda sama duda Bu. Samanya itu Bu. Sama-sama monja saudara hadirin. Loh iya.
Dan ingat Bu, memang tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Bu, janda dapat zakat fitrah. Nggak ada Bu, supaya paham. Jangan marah ibu-ibu, yang dapat itu fakir atau miskin. Kebetulan dia janda, begitu hukumnya. Kadang-kadang apa-apa, udah ngotot nengok ustad. Ya. Makanya ada nanti kategori yang tidak boleh kita berzakat. Ada. Ya. Jadi yang dapat tersebut fakir, miskin, fisabilillah, badan amil. Badan amil itu yang paling abdol, 1/8 dari zakat itu kalau bisa itulah bagian badan amil. Maka disuruh amil itu kalau bisa jangan orang kere, orang kaya. Tujuannya apa? Supaya dia pun nggak mau lagi ngambil, Bu. Memang begitu yang sebenarnya. Saya sarankan di mana-mana, kalau bisa badan amil tersebut, misalnya 500.000 duitnya, 5 kilo berasnya, udah nggak usah diambil badan amil yang namanya berasnya, cukup ya 500.000 aja uangnya aja udah cukup. Nanti berasnya tersebut bisa ditambahkan bagian yang mustahak, itu yang terbaik, Bu. Tapi kadang-kadang di masjid-masjid ada yang kebanyakan badan amilnya ketimbang mustahaknya. Inilah panitia cepat masuk neraka itu. Iya. Badan amilnya aja sampai 50 orang. Cobalah. Apa nggak diborongnya semua? Bawa aja pulang semua udah. Karena orang belum mampu memahami yang sesungguhnya, Bu. Ya. Jadi kita badan amil tuh istilahnya sekedar upah kerja doang toh, saudara hadirin. Ah itu kalau bisa. Ya. Ibu-ibu pun jangan pikir kadang-kadang merepet-repet sama panitia. Kenapa gua nggak dapat? Kenapa gua nggak dapat? Tahun semalam kan dapat. Dia bukan persoalan dapat tahun yang lalu, tahun ini bukan. Ini banyak orang kadang-kadang dikasih tahu ngeyel, merengkel. Ya. Nanti jumpa di barang masar baru nyari-nyari Ustadz Zulkarnain, Ustadz Samser, ada apa? Ini aku mau ke neraka katanya. Tolong selamatkan. Gara-gara apa? Dulu ceramah Ustadz Mufti Lubis nggak aku dengar. Ya udah rasakan sendiri. Ya, rasakan sendiri kan. Jadi dia karena fakirnya, Bu, maka kita dapat tersebut. Makanya berzakat, Bu, ada beberapa kategori. Nggak boleh kita berzakat sama dia. 1, orang kaya, Bu. Tidak boleh kita berzakat sama orang kaya. Makanya kalau pesta orang kaya, jangan niatkan sedekah. Tak boleh. Karena nggak pantas disedekahi. Jadi niatnya apa Pak Ustadz? Hadiah, saudara hadirin. Itu yang terabdol. Kalau hadiah, itu boleh mau berapa. Misalnya, nggak bisa kita 100.000, boleh 500.000. Boleh kalau hadiah. Iya. Sama dengan ibu-ibu mengaji di mana-mana. Sering saya sampaikan tiap tahun. Kalau ngasih ustadznya, tidak boleh diniatkan sedekah. Tak boleh, tak pantas. Kenapa? Ilmu yang disampaikan ustadz-ustadz itu bisa membawa kita selamat dunia akhirat. Sementara sedekahnya berapalah? Nah, ini contohnya, Bu. Maka niatkan hadiah. Kalau hadiah boleh berapapun terserah ibu ikhlasnya. Jangan juga diamanahkan. Pak Ustadz, ada apa? Ini uang minyak. Wajib dibelikan minyak. Orang amanah. Paksa lah belikan minyak. Cuman kan nggak satu ngomong minyak lampu misalnya atau minyak bensin. Dibelikanlah minyak. Boleh minyak rambut. Boleh minyak makan. Boleh minyak solar. Boleh minyak premium. Orang pun nengok kita berminyak. Berminyak aja Ustaz tuh nampak. Iyalah, orang tiap hari dikasih uang minyak. Hah? Lebih parah lagi diamanahkan sama Ustaz tuh. Nih Pak Ustaz, misalnya Ustaz Samsir. Nih Pak Ustaz, apa ini? Uang rokok. Hah, awas hati-hati. Loh, kami tak merokok. Tapi wajib, Bu, dibelikan untuk rokok, Bu. Karena amanah, Bu. Paksa dibelikan rokok beberapa selop. Setiap orang nanti datang bertamu, kasih 1 bungkus. Setiap orang datang, kasih 1 bungkus. Ibu-ibu yang datang, kasih 1 bungkus. Orang heran. Loh,
Kok aneh ya, kok tahun ini asal ke rumah Ustadz Samsur, Ustadz Zul, kok dikasih rokok kita? Ada apa? Kan Ustadz itu kan nggak merokok dua-dua. Kurasa ya, timbullah buruk sangka. Kurasa Ustadz tuh kena 3 angka kurasa. Ini kan bahaya. Ya. Almarhum Syekh Mahmud Sabudin, ibu-ibu kalau tahu di kampung Mandailing. Dia itu kalau ngajar nggak pernah Bu mau diantar jemput, karena nggak pernah mau nyusahkan orang Bu. Dia selalu naik becak Bu, naik becak. Nah siap mengajar itu sering diamanahkan oleh panitia itu, karena panitia-panitia sekarang banyak gagal paham Bu. Sudah siap mengajar, ini Tuan untuk ongkos becak, begitu bahasanya. Orang dia memang pergi naik ya pulang pergi naik becak, udah. Nanti dipanggil, Cak, sini Bang baca. Nah, udah. Rap, sampai tersebut nanti ke depan rumahnya, demi Allah Bu, jangankan diambil duitnya, ditengok, dibuka pun tidak. Kena amanah. Kalau orang-orang seperti itu haram hukumnya tersebut, nengoknya aja bisa haram, apalagi makannya. Udah dikasih tukang becak, kasih tukang becak bang becak tersebut tadi, dibukanya, terkejut dia. Tuan, ada apa? Ini salah Tuan, nggak sampai segini ongkosnya. Udah, tahu saya. Tapi itu tadi amanah dari murid-murid untuk abang becak. Cobalah. Makanya bertahun-tahun ngajinya, nggak dapat ilmunya. Ya nggak dapat ilmunya. Orang kita manfaatkan, suruh-suruhan awak jadinya Tuan Syekh Tuan. Betul saya bilang. Ibu-ibu pun kalau kenduri di rumah, kalau memungkinkan yang tempat tuh, jangan disuruh orang kerja semua. Kadang-kadang gitu, Ustadz pun suruh kerja. Udah geser, awak geser satu, terus geser aja kerja awak. Nanti piring kotornya pun ikut juga geser-geser. Cobalah. Iya, tapi orang banyak tak paham. Akibatnya ya nggak dapat kita, ya, ilmu tersebut nggak dapat kita paham. Kan diundang tamu itu kan untuk dimuliakan, tamu itu untuk dimuliakan. Awak undang tamu banyak-banyak untuk disuruh kerja semua, saudara hadirin. Nah itu kebanyakan sekarang. Kalau orang dulu Bu, ngasih aja berdiri nggak boleh. Harus tersebut macam ngesot dia, saking hormatnya saudara hadirin. Megang gelas tuh nggak boleh seperti ini, pantang. Makruh istilah tersebut, harus dibawa. Kenapa? Siapa tahu tangan awak bekas narkoba, bekas covid. Nah begitu hormatnya tersebut. Nah ini yang pertama Bu, tidak boleh berzakat sama orang kaya, jangan. Jadi nanti besok-besok ada pesta orang kaya, niatkan hadiah. Hadiah itu bebas Bu, mau 100 boleh, 500 pun boleh. Yang penting kita tahu diuntung Bu. Kenapa tahu diuntung? Kalau diundang orang awak ke gedung Bu, taulah diuntung awak juga. Jangan bikin malu, makan congoknya, ya. Hadiah ngasih hadiah cuma 2.000 perak. Itu pun koyak duitnya saudara hadirin. Supaya kita sadari loh. Kalau memang tak ada udah nggak usah. Minta maaf, nggak apa-apa. Ini kadang-kadang diambil banyak-banyak. Nanti udah mau siap, aduh nggak habis ini, ngenek ya. Udahlah bungkus saja lah. Itu alasannya itu. Jangan nampakkan diri awak nggak pernah makan enak Bu. Kalau saya ajari orang Bu semua. Walaupun mau melaparnya gitu, tapi jangan seperti adabnya saudara hadirin. Akhlak awak bagus. Ya, supaya orang melihat pun. Makanya ketahuan seseorang tuh Bu, kalau dia tersebut kelihatan makan congoknya, ini nampak jarang makan saudara hadirin. Lo memang begitu Bu. Kan itu makanya kata Nabi, makan itu aja pun disikitkan Bu. Tidur itu aja pun disikitkan. Untuk apa? Menjaga kesehatan kita. Tapi kita terbalik mengartikan sunnah Nabi itu. Bukan makan disikitkan. Dibalik, sikit-sikit makan. Sikit-sikit tidur. Ini dia. Mendengarkan ceramah pun kadang-kadang ngantuk-ngantuk. Mereng kiri, mereng kanan, mereng ke belakang. Padahal udah sering saya sampaikan. Bawa apison cap kaki 3 supaya jangan ngantuk. Karena cap kaki 4, setan yang punya. Apalagi sebelah awak ngantuk, koncak dia, korslet dia saudara hadirin ya. Yang kedua ibu-ibu, tidak boleh kita berzakat sama orang tua. Hati-hati. Ya. Tidak boleh kita berzakat fitrah itu sama orang tua, tidak boleh Bu. Kurang ajar namanya anaknya itu, anak salancu. Kenapa Ustaz?
orang tua itu bukan pantas zakat baru dikasihkan. Enggak. Memang wajib kita bolo orang tua tuh. Bukan mesti zakat baru ngasih. Kalau kaji tasawufnya Bu, zakat fitrah itu kotoran apa kita Bu, kulit kita, kotoran daging kita. Kalau istilah bahasa kasarnya, daki awaknya itu. Maka tak boleh dikasih sama orang tua. Memang kewajiban kita untuk membantu orang tua. Makanya kalau orang tua minjam duit sama anak, tidak wajib dibayar Bu. Apalagi orang tuanya kurang mampu. Tapi kalau anak minjam duit sama orang tua, wajib dibayar Bu. Tapi dalam prakteknya, realitanya Bu, kalau anak yang minjam duit sama orang tua, insya Allah ke laut Bu. Asin. Memang iya asin dia. Ya, ini banyak anak-anak sekarang tak menyadari. Udahlah pinjam sama orang tua. Boleh, tapi wajib dibayar. Tapi kadang-kadang tidak. Makanya kalau begini Ramadan tuh kalau bisa, anak yang bayar zakat orang tua tuh, walaupun mampu orang tua kalau kita mampu. Ini yang paten tuh, ini yang bagus. Hah? Maka nanti udah mendekat-dekat lebaran, kita kasih orang tua itu tersebut, misalnya anaknya 5 orang. Dikasih 100.000, 200.000, senangnya bukan tanggung orang tua itu, percayalah. Bukan cara duitnya, senang kali pemberian anak itu. Ada 5 orang anaknya, 500, 1 juta, supaya lebih banyak lagi nanti, tukar uang 1.000 semua, saudara hadirin. Iya, kan banyak kali dia megangnya kan. Nanti dibalikkannya lagi balik sama cucunya. Iya. Datang cucu, memang begitu Bu. Orang tua tuh sayang sama anak, lebih sayang lagi sama cucu. Karena saya mengalami. Orang semalam umur kita udah pas. Hari Sabtu tanggal 30, pas genap 65 tahun, saudara hadirin. Maka saya pangkas rambutnya supaya tetap muda. Ya. Cucu 7, nah begitu dia Bu. Ya, nah ini ibu-ibu saleh yang dimuliakan Allah. Jadi kalau bisa jangan kita tersebut berzakat sama orang tua, tidak sah. Kemudian yang ketiga ibu-ibu, tidak boleh kita berzakat sama yang merupakan tanggungan kita kata Nabi. Misalnya ada kemanaan makcik kita sudah sama kita tinggalnya. Makan, tidur, semua pokoknya udah sama kita. Kita tidak sah Bu berzakat sama seperti itu Bu. Tanggungan kita, tidak boleh. Kecuali maaf kata, bantu-bantuin, datang pagi, pulang siang, atau datang siang, pulang sore, itu boleh. Ya. Jadi yang merupakan tanggungan kan ada kadang-kadang Bu, ya. Kemanaan, tidur di rumah kita. Karena orang tuanya kurang mampu dari kampung, kuliah misalnya di kota ini, kita lah ikut sama kita, ya tidur dan makannya kita yang membolo. Kita yang wajib Bu bayar zakatnya itu yang lebih bagus Bu. Nanti supaya ibu sadari, makanya arti fakir itu Bu, fakir tersebut yang paling abdol itu sebenarnya saudara sendiri Bu, yang paling abdol. Misalnya ada saudara kita Bu fakir, kategori fakir, sama itu ya Bu, yang pertama yang paling abdol berzakat itu Bu. Baru sama tetangga, baru sahabat-sahabat. Cuman dibuat panitia amil tuh Bu, kalau setiap orang berzakat kepada saudaranya, andai kata di kampung itu Bu tidak ada yang punya saudara, dari mana dia dapat? Inilah gunanya dibentuk badan amil di masjid supaya merata. Siapa tahu ibu-ibu dekat rumahnya miskinnya udah di bawah kategori fakir, saudara hadirin. Sementara masjid tersebut ada supaya adil Bu. Misalnya ibu tersebut zakatnya ada anak 4 misalnya atau 3. Sementara kita suami istri, supaya adil tersebut khawatir bayarkan bisa separuh ke masjid, badan amil bisa separuh sama saudara kita tersebut tadi. Karena kalau kita tidak berzakat pun ke masjid itu Bu, nanti bisa jadi fitnah. Si Palan kok nggak berzakat itu? Itu tujuannya Bu. Ya, jadi nggak boleh tersebut berzakat kita seperti itu Bu. Ya, nah itulah kategori tadi.
Kemudian ibu-ibu soleh yang dimuliakan Allah, ini sebenarnya untuk para tersebut nadir-nadir masjid, badan amil. Ya. Badan amil tersebut yang pertama Bu, tidak boleh tadi lebih banyak amilnya atau badan amilnya ketimbang yang mustahab. Yang kedua Bu, wajib Bu itu beras tuh wajib kembali tersebut diaduk Bu. Kalau di komplek-komplek Bu enak, karena gampang ngaturnya Bu. Zakatnya itu hampir mirip sama semua Bu. Rata-rata kuku balam semua Bu. Jarang kuku kambing, apalagi kuku merpati kecil-kecil kali. Orang patah-patah. Tapi kalau kita di kampung-kampung Bu susah. Nah, kerja panitia zakat tuh Bu, wajib diaduknya beras tuh semuanya Bu. Sebagai usahanya. Kalau tidak nanti ada juga panitia nih Bu, malas kerja. Udahlah, nggak usah kita aduk lagi tersebut. Kasihkan aja udah. Contoh, zakat orang kaya, misalnya ada mustahak yang menerima Bu, 2 orang, dekat-dekatan rumahnya. Satu jande, satu lagi tersebut duda. Ini contoh. Satu janda, satu duda, sama-sama fakir atau sama-sama miskin. Giliran tersebut, si duda dapat dibagikan zakatnya orang kaya, kuku balam Bu. Sementara tersebut si janda diberikan zakatnya orang miskin, kuku kambing. Contoh, besok ngocehlah si duda tadi. Ya Allah, cantik kali beras zakat dari masjid. Ini tengoklah putih-putih, panjang-panjang, cantik kali. Dengar sebelah si janda tadi merepet kawan tu apa? Awak patah-patah, hitam-hitam lagi, bercampur beras plastik lagi. Ini berdosa besar. Panitia zakat itu berdosa besar, saudara hadirin. Itulah gunanya diadu. Supaya merata dia diadu. Sudah diadu, timbang berapa kilo dia. Berapa yang mustahaknya, yang menerima maksudnya. Berapa kilo berasnya tersebut. Nanti baru bagi dia tersebut. Gitu dia. Tapi kadang-kadang orang Bu, mau tinggal mau enaknya. Ada yang lebih parah lagi. Melapor ke panitia, dia pula semua. Panitia amil, iya. Saya kan fakir, miskin ya juga. Fisabilillah iya, gharim berhutang iya juga. Gila kawan, itu saudara hadirin. Mau diborongnya semuanya. Ya saya dulu pernah begitu. Pernah, tapi alhamdulillah di tempat saya nggak pernah dapat zakat. Nggak pernah. Waktu saya ngontrak pun ya kecil-kecil lah. Orang saya kan ngontrak Bu, nyewa 15 tahun lamanya saudara hadirin. 15 kali pindah. Kenapa bos? Ya tak ada bayarnya. Ya berapa lah gaji-gaji ustad-ustad nih kan? Kojok 1.000, tak kojok 500. Tukar-tukar kepala sama kaki, kojok tak kojok 500. Panitia masjid Bu yang dekat saya gorimnya Bu, berhutangnya saya, orang banyak utang. Utang gede utang. Ya, saya fakirnya, saya miskinnya, saya fisabilillahnya. Iyalah memang kita. Alhamdulillah sekalipun tak pernah Bu di tempat saya dapat. Tapi tersebut dari setiap yang saya ajari Bu, ceramah kuliah Ramadan tuh malam-malam jam 3 udah semua ngantar Bu. Demi Allah Bu. Kalau dulu seperti itu, kalau sekarang pula nggak mungkin saya menerimanya lagi, nggak mungkin. Kenapa? Sudah dikategorikan kita orang mampu, cuman belum kaya saudara hadirin. Ya begitu kadang-kadang Bu. Nah ada yang seperti itu kadang-kadang melapor dia. Panitia amil, saya kan orang miskin, orang fakir, orang berhutang, fisabilillah, iya dia semua. Ya. Untung aja nggak dibilangnya musafir, udah semua 88 dapat dia. Maksud supaya banyak, jadi 8 bagian. Na'udzubillah min zalik Bu. Yang sesungguhnya lebih bagus Bu tangan di atas ketimbang tangan di bawah Bu yang sebenarnya. Cuman orang belum seperti itu pemahaman agamanya itu kadang-kadang. Karena kita ini Bu kadang-kadang untuk memberikan pemahaman tuh banyak orang Bu kadang-kadang tidak sepaham. Itulah sebabnya Bu, dunia ini payah jadi baik Bu karena 3 macam. Pertama, banyak orang Bu belum siap jadi orang baik Bu. Terbalikkan bahasanya. Banyak orang belum siap jadi orang baik. Karena dia kalau diperbaiki, nggak mau dia, omsetnya hilang. Padahal salah. Yang kedua dia Bu, makanya nggak bisa baik.
banyak orang pura-pura baik, Bu. Sebenarnya dia bukan orang baik, Bu. Tahu, Allah tahu. Tapi pura-pura baik, Bu. Ya. Yang ketiga tersebut, banyak orang merasa paling baik. Kalau beginilah hidup kita, Bu, sampai kiamat tidak bisa jadi orang baik. Kita kemari datang, Bu, supaya belajar jadi orang baik. Tidak boleh merasa paling baik. Kenapa? Kita sadar, Bu, banyak dosa. Bukan tangguh. Siapa yang tak berdosa? Orang mau buka aja pun kadang-kadang bisa berdosa. Kenapa? Tengoknya kuenya kecil-kecil kali. La ilaha illallah. Awak segini 5 sekali telan bisa. Cobalah. Dikasih kolak, dia berdosa juga lain. Kenapa? Diupat. Oh, kolak kayak gini aja kok ditungguin, ya. Kebetulan kolaknya agak kurang, lupa yang masak itu naruh gulanya. Kok cemplang ya? Ngapailah bersedekah dengan begini? Cobalah. Tapi kalau nggak dibersedekahi, itulah pelitnya. Udah lancip bibirnya. Istilah Ustadz Sariaman kan. Lancip dia. Wayang. Mati kita jangnya kan. Suaminya aja pun kadang-kadang dimarah-marahinnya. Udahlah nggak usah banyak cingkah, kenapa? Udah makan aja apa yang ada. Siapa yang mau makan kalau ibu kasih tiap hari atau tuh? Kalau nggak genjer kangkung terong, ya nggak mau lah. Mana tahan sholat tasbih? Mana tahan sholat tasbih ya? Ini kami kan ustaz-ustaz nih karena sering minum susu, bandrek. Memang sekali-sekali supaya keras makan jengkol. Ketawa Ustaz, apa samsir kan? Ya supaya tersebut sehat, jadi fit badan tuh. Kalau kita bawakan puasa ini, Bu, lemas-lemas, la ilaha illallah. Makanya puasa itu, Bu, manfaatnya tersebut beberapa macam. Satu, melatih kita, Bu, supaya jujur. Siapa yang tahu, Bu, puasa nggak puasa kita ini? Tak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Kalau persoalan lemas bisa dibuat-buat, tundukkan sedikit. Allah. Kalau soal bibir retak-retak, bisa gosokkan batu bata itu retak bibir awak, saudara hadirin. Mana dong tahu? Melatih supaya sabar. Tengok, Bu, mau buka. Mau buka 1 menit lagi, walaupun pegang, taruhkan, pegang, taruhkan. Kalau itu bolak balik kacau-kacau, bolak balik kacau-kacau. Tapi tak boleh. Ya? Iyalah. Kalau nggak sabar, Bu, itulah puasa balas dendam tuh. Di TV baru dipegang kawan tuh pentungan beduknya, belum ditokokkan. Ana wes kerai soailang. Kadang saking parahnya, sak ceretnya pun pakai ceretnya langsung. Wah, ilaha illallah. Nauzubillah min zalik. Iya, saking parah. Putus kancing rok tuh dibuatnya, saudara hadirin. Ya. Nah ini jamaah ibu-ibu, karena waktu kita terbatas, ya. Jadi lewat 15 kita tutup supaya sholat tasbih kita. Nah inilah hidup ini, Bu. Jadi tujuan tersebut berzakat itu zakatul fitrah tuhratan lit-taim wal masakin, kata baginda Rasulullah. Berzakat tersebut, Bu, tujuannya untuk membersihkan omongan kita dan perbuatan kita, Bu, yang kurang baik di bulan Ramadan ini. Untuk memberi makan bagi orang-orang fakir miskin. Itulah kalau belum ditunaikan zakat tuh, Bu, belum sempurna puasa kita. Belum sempurna, Bu. Ya. Nah, ini merupakan tersebut. Kemudian yang terakhir sekali, Bu, ibu-ibu fidyah. Wajib, Bu, dibayar. Siapa tahu, Bu, sebagaimana yang sering saya sampaikan, kalau bisa, Bu, yang muda-muda kalau beranak itu jangan mau dekat puasa beranak. Ini seminggu lagi mau Ramadan, dah beranak. Ya. Ini wajib ganti, Bu, sebelum datang puasa berikutnya wajib. Nanti wajib lagi tersebut bayar fidyahnya. Kadang ada juga orang nanya, gimana lah mau dibuat, Pak Ustadz? Kan bukan kemauan. Jadi kemauan siapa? Ya kita lah nyetingnya kalau bisa. Bukan tak boleh beranak, Bu, habis royo, kan bagus. Ini kadang-kadang udah tua baru tahu kata Bu Sam. Nah itu kadang-kadang, iya. Seminggu lagi mau Ramadan, beranak, kan wajib, Bu, diganti loh. Wajib ganti, wajib bayar fidyahnya, Bu.
Pidia tuh ngasih makan fakir miskin 1 hari. Jadi kalau istilah sekarang Bu, paling murah sarapan pagi 5.000. Sebenarnya nggak ada Bu, 5.000 sarapan pagi. Lontong aja 10 Bu. Itu karena telur satu, aturannya 2 pun telurnya. Makan siang Bu 10, ya pas-pasan. Makanya orang miskin kita ini Bu, paling tidak 25.000 1 hari. Kalau saya secara makan orang kaya 50 Bu. 50 1 hari Bu, sudah pantas. Sarapan pagi 10.000, sarapan tersebut nanti 20.000, 20.000, itu yang pantas Bu. Ya cobalah beli lontong sekarang. Kan memang ngasih makan fakir miskin. Banyak orang juga kadang-kadang salah mengartikan. Beras saja dikasih kanja tersebut. Mana lauknya? Makanya kalau kita kerahkan duit itu, kan berimpak bersedekah itu Bu, lebih banyak, itu lebih bagus. Makanya Imam Syafi'i bikin itu Bu, 2 kilo 7 on, sebenarnya 2,5 Bu, yang sesungguhnya. Dia mengartikan 2-3 gantangnya. Tapi nanti mana tahu di padang mahsyar, pada saat waktu hisab, andai kata menurut Allah kurang daripada 2,5 tersebut tadi, maka digenapkan tersebut 2,7. Andai kata ku lebih pun nanti, alhamdulillah, nggak masalah lagi. Itu gunanya Bu. Makanya kita pun bersedekah tuh, naruhkan ke tabung tuh, jangan segan-segan, nggak usah segan-segan. Apalagi sampai bunyi, malu kita dengar malaikat dicatat loh. Paling tidak tersebut, ya bunga terong itulah kalau paling 3 warnanya. Begitu dia, kan hebat. Kali kita berapa orang? 450 orang misalnya. Kali 5.000 aja 1 orang, udah berapa? Ya, tapi problemnya kadang-kadang aku nggak bawa duit Pak Ustadz. Ya udahlah kalau nggak bawa duit. Jadi untuk apa tas besar-besar? Apa tas besar-besar? Loh iya, prinsip beragama begitu Bu. 11 bulan kita Bu pray, 11 bulan. Cuman 1 bulan Bu, maka disiapkan duitnya. Kalau saya gitu, saya siapkan. Biarpun 10.000, 20.000, tapi tiap hari Bu, memang begitu. Supaya apa? Nanti supaya dapat kita Bu rahasia puasa nih. 1 bulan Ramadan, hakikatnya Bu bisa dibuat Bu sebenarnya tiap bulan Ramadan tuh Bu, yang sebenarnya. Ibu kemarin sudah saya latih, alhamdulillah kabarnya cuma 1 orang yang lulus sudah hadir. Dari sekian banyak. Itu sebenarnya supaya bisa kita latih. Ini kan Ramadan trainingnya, uji cobanya. Nanti kalau mampu kita, supaya 11 bulan yang lain jadi bulan Ramadan dalam hati kita, saudara hadir. Ini yang dimaksud oleh Nabi. Tafakkaru sya'atin khairum min ibadi sab'ina. Duduk dia sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Lailatul Qadar 83 tahun sekali dapat tersebut. Duduk sesaat 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. Nah, 60 saat 1 detik. Itu dia. Bayangkan. Jadi 1 saat sudah 70 tahun ibadahnya. Dapat macam jumpa Lailatul Qadar. Tapi problemnya kita belum sampai sana. Nah, karena waktu sudah hadir, ya insyaallah mari kita sholat tasbih sebagaimana biasa. Insyaallah kita nanti berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Akhir kata mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.